Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Senang sekali saya Hana Tarbetunisa bisa menemani kamu dalam program Kominfo Talk kali ini. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali hari ini, berseri-seri. Amin. Oke, Bu, boleh dong disapa dulu Sobat Kominfo yang ada di rumah? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang baik, saya hadir di sini untuk kita semua. Sebelum dimulai saya punya pantun. Oke, silahkan Bu. Ya, dijawab cakep ya. Manis-manis si buah salak. Cakep. Dipetik sebiji hingga setandan. Cakep. Abdi negara ASN berakhlak. Cakep. Jadi panutan suri teladan. Luar biasa. Jadi panutan suri tauladan. Oke, teman-teman Kominfo Talk sudah tahu pastikan kenapa hari ini ada ibu yang cantik bisa menemani saya di studio Kominfo Talk. Sudah pasti hari ini kita akan membincang nih terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luhut Timur, Ibu Rosmiati Alwi MM. Baik Bu, langsung saja nih Bu ya. Kalau kita berbicara mengenai kepegawaian dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Luhut Timur nih Bu. Bagaimana sih sebenarnya peran dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luhut Timur dalam mendukung visi Kabupaten Luhut Timur Bu yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya? Ya. Baik, jadi BKPSDM itu sesuai dengan peraturan daerah yang lahir beberapa waktu lalu kemarin. Kehadiran BKPSDM itu salah satu OPD yang menunjang terwujudnya visi dan misi Bapak Bupati Luhut Timur, yaitu Luhut Timur yang berkelanjutan, lebih maju, berlandaskan nilai agama dan budaya. Nah, di BKPSDM dalam mewujudkan visi itu kami berada di misi keempat. Yaitu, di misi keempat. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Lebih baik. Ya, itu ada beberapa SKPD sebetulnya di situ, tapi kami salah satu di misi yang keempat di misi keempat itu. Nah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, BKPSDM sebagai yang mempunyai tugas dan fungsi itu berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur atau manajemen sumber daya, sumber daya manusia itu sendiri ya Bu ya. Terus kontribusi dari BKPSDM ini dalam mewujudkan misi yang keempat itu Bu seperti apa? Ya, jadi tugas kami itu untuk meningkatkan kualitas SDM sebetulnya, SDM aparatur di Kabupaten Luhut Timur ini. Dan kami lakukan melalui beberapa tahapan, ya, yaitu mulai dari perencanaan kebutuhannya, kemudian pengadaannya, kemudian penempatannya, pembinaannya, dan peningkatan pengembangan SDM-nya sendiri. Dan Bu Kaban, sebelum kita bincang lebih jauh soal tahapan-tahapan itu Bu Kaban, ini saya penasaran nih, dan boleh di-share ke teman-teman Sobat Kominfo yang ada di rumah, apa-apa saja sih sebenarnya tugas dan fungsi dari BKPSDM itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan ini sudah boleh dijelaskan prosesnya dari perencanaan hingga evaluasi itu sendiri Bu Kaban. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi prosesnya itu awalnya kita melakukan pemanggilan kepada seluruh OPD yang terkait untuk mengusulkan kebutuhan ASN atau kebutuhan jabatan dalam organisasi mereka. Oh, berarti yang mengusulkan adalah dari OPD terkait mengusulkan ke kami untuk diakomodir seperti apa, dan ini keterlibatannya juga dengan bagian organisasi karena akan menentukan nanti
menetapkan SKJ itu standar kompetensi jabatan dan kebutuhan SN itu adanya di bagian organisasi. Ya, jadi kami teknisnya untuk membicarakan seperti apa kebutuhan dari organisasi perangkat daerah masing-masing. Ya. Jadi kemarin itu kita sebetulnya sudah coachingkan itu para kasubag kepegawaian untuk memberikan kepada kami informasi terkait kebutuhan organisasi sendiri. Ya. Itu untuk perencanaan. Iya, perencanaan. Kemudian untuk tahapan berikutnya, Bu? Pengadaan. Iya. Berarti dari hasil usulan OPD. Hasil usulan OPD kita rangkum di organisasi, tetapkan kemudian diusulkan ke Kemenpan. Ya, Kemenpan meminta ke kami, ke pemerintah Kabupaten Luhut Timur terkait dengan pengadaan ASN, apakah itu melalui CPNS pada waktu itu kemarin dan sekarang ini untuk P3K. Iya, seperti itu. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Kemenpan meminta ke kita itu atas dasar usulan pemerintah Kabupaten Luhut Timur melalui bagian organisasi. Tapi apakah semua usulan itu diakomodir? Maksud saya semuanya diambil? Ada skala prioritas namanya. Iya. Tidak semua. Tidak semua ya, Bu ya. Dipakai sistem skala prioritas. Iya. Setelah perencanaan, pengadaan, selanjutnya apa lagi, Bu? Penempatan. Iya. Oh, ini setelah rangkaian seleksi itu selesai ya, Bu ya? Penempatan. Kan tentu kan ada tesnya, ada tes itu. Setelah itu ada penempatannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mereka. Penempatan ini untuk seperti ini ya, Bu ya? P3K ini? Iya, seperti P3K. Kemudian ini ada banyak pertanyaan, Bu. Apakah P3K ketika sudah lulus, misalnya nih, Bu, dia lulus di badan pendapatan, bisa tidak berpindah dari badan pendapatan ke OPD-OPD lain, dinas lain? Oh iya, itu banyak pertanyaan yang muncul. Banyak sekali pertanyaan yang muncul. Banyak, baik dari P3K teknis, guru, dan kesehatan. Jadi berdasarkan aturan yang ada, itu tidak bisa. Alasannya kenapa? Karena memang mengisi formasi di situ. Ya, ketika itu dipindah maka formasi di situ kosong. Ya, sama halnya dengan CPNS dari tahun kemarin itu seperti itu. Misalnya dokter, ya diangkat, dipromosikan, misal diangkat di Puskesmas Lakawali misalnya, ya kan? Ternyata oleh Kadis Kesehatan itu memindahkan, ada namanya surat pelaksana tugas di SP kan ceritanya. Karena butuh di tempat lain, otomatis kan kosong di sini. Nah pada saat itu ditemukan di aplikasi ASN, itu dianggap bahwa mereka tidak ada lagi di situ karena tidak ada penyampaian sebelumnya. Berarti status P3K-nya gugur atau seperti apa? Bisa saja gugur. Bisa saja gugur. Bisa saja gugur. Iya. Tapi setelah gugur itu, Bu, masih bisa daftar lagi tidak? Tidak bisa lagi karena tidak itu bisa kesengajaan lagi. Misalnya, kan? Iya. Iya kan? Berarti misalnya mereka sudah lulus P3K, ditempatkan di satu dinas, kemudian pindah ke dinas lain, kemudian dianggap oleh aplikasi BKN menganggap bahwa dengan tidak adanya di tempat otomatis dia dianggap gugur, tidak ada lagi, dia mengundurkan diri ceritanya. Ya, karena istilah mengundurkan diri berarti tidak ada lagi peluang untuk mendaftar berikutnya. Tidak ada. Tidak ada lagi. Iya. Yang ada itu kalau misalnya mengundurkan diri karena 2 tahun ke depan misalnya ada rekrutmen melalui CPNS, nah itu bisa-bisa saja. Oh, bisa-bisa saja, Bu ya. Bisa. Jadi karena aturan juga belum keluar. Perkiraan kita begitu. Setelah penempatan, Bu, apa lagi hingga ke tahap evaluasi itu sendiri? Itu diserahkan ke organisasi perangkat daerah masing-masing, ya kan? Ada penilaian kinerja namanya. Iya, penilaian kinerja. Jadi di OPD itu sesuai dengan jabatannya, jabatan yang dipegang untuk meningkatkan SDM mereka. Di luar dari apa yang kami lakukan, organisasinya sendiri harus melakukan itu. Ya, karena kalau tidak salah di sub kegiatan organisasi perangkat daerah ada kegiatan itu, ya bintek-bintek, diklat tusi, nah melalui itu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan kompetensi mereka. Betul. Berarti tidak semua tugasnya berada di BKPSDM tidak ya, Bu, semua. Tapi ada juga di bagian organisasi. Ya, artinya sendiri. Peningkatan pengembangan SDM-nya. Ada di organisasi. Ada organisasi sendiri. Gitu. Kembali ke seputar BKPSDM, Bu. Pasti dalam pelaksanaan tugas itu kita mengacu ke aturan itu sendiri, Bu. Yang menjadi acuan dari BKPSDM dalam melaksanakan tugas itu sendiri apa, Bu? Ada berapa regulasi sebetulnya, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu untuk ASN dan beberapa peraturan pemerintah itu ya. Jadi sekarang ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui SDM masing-masing perangkat daerah. Jadi ada namanya sistem merit ya. Sistem merit yaitu pengelolaan SDM yang didasari atas kualifikasi
kompetensi dan kinerja, ya, kinerja. Jadi pemerintah daerah mulai tahun 2021 sebetulnya itu sudah melakukan penerapan sistem merit itu, ya, cuman dulu maksimal. Sistem merit ini Bu, sistem merit akronim, singkatan atau apa? Kan itu nama memang. Nama memang. Nama dalam pengelolaan manajemen ASN. Ini asal bahasanya dari apa Bu? Kalau bahasa Indonesia mungkin orang-orang tidak paham merit itu apa. Iya. Ini asal bahasanya dari bahasa apa Bu? Kalau memang dia bukan singkatan. Iya. Dalam aturan memang itu sistem merit seperti itu, tidak ada bahasa lain. Kalau menurut kita mungkin bahasa Inggris ya. Iya, tetapi dua kata itu memang ada di dalam aturan itu. Iya, sistem merit itu sendiri, baik Bu, di ya? Undang-Undang ASN nomor 5 itu ada itu. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu, berbincang soal sistem merit itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus utamanya BKPSDM saat ini, terutama dalam penerapan dan peningkatan penilaian dari sistem merit itu sendiri dan IPASN? Iya, peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas memang SDM. Peran BKPSDM itu artinya BKPSDM organisasi BKPSDM itu hadir untuk tugasnya hanya itu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur yang mengawal pemerintah daerah untuk melakukan seluruh tugas dan fungsinya, mewujudkan visi misi Kabupaten Luhut Timur untuk seluruh OPD itu. Tapi kalau untuk sekarang ini Bu, boleh tahu dong Bu ya, bagaimana sih sebenarnya kualitas ASN di Kabupaten Luhut Timur ini? Iya. Kalau berdasarkan IPASN, Indeks Profesional Kualitas ASN itu, nilai kemarin tahun 2022 kita masih bernilai buruk. Buruk? Iya. Di angka 30, berapa? kalau nggak salah. 30. Iya. Itu yang menjadi penyebabnya itu apa Bu? Kan dalam IPASN itu kan korelasinya dengan sistem merit itu sangat erat. Kalau sistem merit baik maka baik pula IPASN, karena ada 8 elemen yang diceritakan di sistem merit. Ya, 8 elemen. Itu apa-apa saja Bu, 8 elemen itu? Bentar dulu ya. Itu perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Situ, ya. Berarti 8 itu yang menjadi indikator dari sistem merit itu. Jadi di aspek 3-4 itu untuk pengembangan karir dan promosi dan mutasi, termasuk dengan di poin 5 manajemen kinerja, itu sangat erat sekali dengan di IPASN. Kalau nilai ini buruk, maka IPASN kita akan buruk juga. Yang 3 tadi apa Bu? Yang menjadi pengembangan karir, promosi dan mutasi, kemudian manajemen kinerja. Promosi dan mutasi serta manajemen kinerja. Manajemen kinerja. Kalau di penilaian kinerja itu, kinerja pegawai, itu kan dilihat dari SKP masing-masing. Kalau kemarin istilahnya DP3. DP3 kemarin. Itu kemudian ke SKP. Nah, aturan baru sekarang melalui aplikasi kinerja namanya, yang kemarin kita sosialisasikan kepada seluruh Kasubag kepegawaian. Iya. Jadi kalau ini semua penyusunan SKP yang melalui kinerja itu semua terwujud oleh seluruh pegawai kita kan hampir 3.000-an. Iya. Untuk ASN sendiri ya Bu? Iya. Itu baru PNS. Kalau ditambah dengan P3 yang 1.400 sekian, itu sudah hampir 5.000 sebetulnya. Iya. Jadi baik pegawai negeri, sipil ataupun P3K itu diwajibkan untuk mengisi di aplikasi kinerja itu ya. Di situ semua. Jadi kalau misalnya semua pegawai sudah mengisi itu, terinput di Simpek dan SSN, maka itu akan mendongkrak nilai IPASN itu sendiri. Karena di SKP itu, di kinerja itu kan kinerja di situ yang dibicarakan. Iya, baik, buruk ataupun sangat baik. Cuma 3 pilihannya Bu, sangat baik, baik dan buruk. Gitu. Bayangkan sekarang kalau untuk kurang baik itu, buruk itu 75 ke bawah. Oh berarti lumayan tinggi standar untuk mendapatkan. Sekarang. Iya, karena itu juga nanti terintegrasi dengan yang fungsional yang melakukan angka kredit. Nanti itu tidak lagi angka kredit. Semua melalui kinerja ini. Kinerja. Oke, berarti 3 ini yang menjadi poin utamanya dari 8 itu ya Bu ya. Pengembangan karir, kemudian promosi dan mutasi, serta manajemen kinerja.
Nah, untuk mengatasi, kan tadi Ibu katakan di tahun 2022 IP ASN itu sangat bukan sangat buruk di angka 30 itu. Buruk ya. Kemudian, apa sih yang sebenarnya dilakukan BKPSDM untuk meningkatkan IP ASN ini ke depan, Bu? Terutama di tahun 2023 ini. Iya. Karena banyak persyaratan ya, antara lain satu tadi itu pengisian SKP melalui kinerja itu satu, kemudian mengikutkan diklat kompetensi, diklat teknis bagi mereka, itu tadi baik yang tidak berbayar ataupun oleh pemerintah daerah atau apa itu semua. Jadi indeks profesionalitas ASN itu dilihat dari situ peningkatan kinerjanya melalui diklat. Nah seperti kalau diklat manajerial yang mulai dari JPT eselon 2, JA eselon 3, JA eselon 4 itu juga dilihat dari situ persentasenya. Nah sekarang itu kita masih eselon 2 saja masih ada yang belum mengikuti diklat kepemimpinan itu. Tahun depan insya Allah kita selesaikan. Kami optimis bahwa tahun ini 2023 akan meningkat IPSN kita sama dengan sistem merit. Berapa yang ditargetkan? Kami target 70. 70. Iya, 70 itu alhamdulillah sudah bernilai baik kalau untuk IPSN. Tapi tadi Bu dikatakan kalau untuk mendapatkan nilai baik itu harus itu SKP. 75. Ya, itu kinerja per orang. Oh, iya, 75 ke bawah. Seperti itu. Berarti standarnya 70 untuk keseluruhan. Iya. Rata-ratanya rata-rata. Iya, seperti itu. Karena berbagai upaya kita lakukan seperti itu, sudah banyak. Buktinya sekarang berdasarkan aplikasi yang ada, dari 30 sekarang sudah posisi 60. Oh, sudah iya, posisi 60, 30 lagi kan? Okay, iya, insya Allah sampai ini. Kemudian, begitu juga, ya. Kalau untuk penilaian itu, mohon maaf saya potong Bu, untuk penilaian itu dinilai per tahun ya? Atau per tahun. Seperti apa? Per tahun. Per tahun, berarti nanti di akhir di Desember akhir, penilaiannya untuk diakumulasi berapa skor yang didapatkan? Didapatkan, iya. Beda kalau sistem merit ini sampai 1 November. Sampai 1 November. Berarti sudah tidak lama lagi ya Bu? Iya. Ya, jadi kami juga lakukan berbagai upaya. Kemarin terakhir itu 2 kali kita Zoom dengan KASN karena KASN yang memberikan penilaian itu. Kemudian di tanggal 19 kemarin di Makassar, KASN langsung face to face dengan tim. Jadi untuk sistem merit itu ada tim kabupaten Bu, termasuk di Kominfo ini Pak Kadis masuk salah satu tim merit. Ya. Hasil coaching kemarin kita sudah berada di 290. 290. Iya, sudah bernilai baik. Dari yang tadinya kurang ya, 156 tahun lalu, 156,5 itu. Sih. Untuk sistem meritnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian ini, bagaimana partisipasi ASN? Dalam hal ini BKPSDM, bagaimana BKPSDM mengajak partisipasi ASN dalam peningkatan kompetensi ini Bu? Seperti diklat kepemimpinan tadi, kemudian diklat teknis dengan kompetensi Rp0 itu. Kita akan menginventarisir dulu. Ya, menginventarisir seluruh kebutuhan diklat dari OPD masing-masing. Ya, cuman sayangnya kalau untuk tahun ini nih, kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh OPD yang ada. Tapi ternyata baru ada 2 yang menyampaikan ke kami kebutuhan diklatnya untuk tahun 2024. Nah, itu kan tujuannya kami itu selain untuk melalui APBD, juga untuk mencarikan di beberapa kementerian dengan pola Rp0 itu. Jadi bisa juga kami usulkan melalui di situ, bukan cuma berada di organisasi. Berarti BKPSDM yang mengusulkan ke kementerian supaya tidak berbayar. Iya, tidak berbayar seperti itu. Cuma itu saja Bu untuk partisipasinya? Iya, sudah banyak semua itu. Oke. Terakhir Bu, bagaimana ASN di Luhut Timur dapat berkontribusi dengan baik dalam memenuhi standar? Di dalam diklat pasti kan ada standar sekian, jam sekian, jam pelajaran sekian. Tapi kalau saya boleh tahu Bu, jam pelajaran yang perlu dicapai oleh ASN dalam diklat itu berapa? Standarnya, standar jam pelajaran itu. Jadi berdasarkan peraturan kepala BKN itu, saya lupa nomornya berapa, dengan peraturan Menpan sendiri, itu bahwa setiap ASN untuk setiap tahunnya wajib memiliki 20 jam pelajaran. 20 jam pelajaran. 20 jam pelajaran. Ya. Tentu itu bisa diperoleh hanya melalui diklat-diklat. Ya, apakah berbayar atau tidak berbayar, ataukah melalui fasilitas oleh pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur melalui BKPSDM. Kalau 1 kali diklat Bu, berapa jam pelajaran yang mereka peroleh? Tergantung dari yang punya kegiatan.
Oke, tapi Kamenli berapa Bu? Umumnya berapa? Rata-rata 6, 8. Oh, 6, ada 20, ada malah lebih sekarang. Yang pemerintah lakukan kemarin yang diklat LPPD itu malah 68 jam. 68 iya, jam? Untuk JA sama yang ikut itu eselon 2, eselon 3 dengan kasubag program. Itu udah malah lebih. 68 jam pelajaran. Iya. Jadi yang paling penting sebetulnya bagaimana ASN itu sendiri bisa memotivasi dirinya. Ya seperti itu. Jadi tidak berharap ke pemerintah saja. Oke, betul. Iya, seperti itu. Oke. Ya cukup riwah ya Bu ya untuk jadi ASN itu sendiri. Iya, tidak gampang. Banyak sekali penilaiannya. Iya. Kita kembali ke P3K dulu Bu. Iya. Ini mungkin bisa di-share ya Bu ya. Iya. Karena ini lagi bukan lagi booming tapi memang lagi masanya pendaftaran lagi masa penerimaan untuk P3K sekarang ya. Dan CPNS. Tapi kan kalau di Luhut Timur khusus P3K saja Bu. Ini bisa dong Bu di-share kenapa sih ada beberapa pendaftar nih yang tidak lulus berkas. Iya. Padahal sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sebagainya. Iya. Baik. Berdasarkan verifikasi ya, karena yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kemarin itu kan kita sudah lempar dan banyak yang memasukkan sanggahan juga. Yang melakukan verifikasi itu sendiri siapa? Ada tim kita. Tapi tim dari kabupaten. Iya, tim dari kabupaten, di KPSDM yang sudah dikader memang oleh BKN. Ya, jadi pansel daerah namanya yang diketuai oleh Pak Sekda. Iya. Ya seperti itu. Kalau panselnas itu di BKN seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak di TMS kan ceritanya tidak memenuhi syarat. Berarti kita melihat ternyata yang jabatan yang dia lamar itu tidak sesuai dengan kompetensinya dia, tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kemudian tidak ada kualifikasinya di satu jabatan itu, seperti itu. Iya. Berarti memang harus disesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan selama minimal 2 tahun itu minimal ya, 2 tahun syarat di pendaftarannya itu, ya. Minimal 2 tahun bekerja. Gitu. Kemudian untuk masa senggahnya itu sendiri Bu, maksudnya di sini mereka memasukkan sanggahan. Ya sebetulnya kan sanggahan begini ceritanya. Sanggahan itu boleh dilakukan oleh peserta jika ditemukan bahwa ternyata panitia kesalahan ada sama panitia. Oke, kesalahan seperti ada itu. pada panitia. Iya. Tetapi kalau atas kesalahan yang bersangkutan, misalnya salah klik atau apa, itu tidak bisa menyanggah sebetulnya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya Bu, untuk pemaparan apa? Persyaratan. Ya, persyaratan itu, khususnya untuk riwayat pekerjaan selama minimal 2 tahun itu pernah tidak Bu disosialisasikan sebelum pembukaan pendaftaran ini? Oh ya, baik. Jadi itu kan dalam pengumuman itu, sudah lengkap. Persyaratannya seperti apa dan contoh-contoh format juga ada. Tapi hanya sebatas itu saja Bu. Ini kan lagi zaman nih Bu. Orang tuh malas membaca, lebih suka melihat-lihat melalui video dan sebagainya. Ada tidak Bu sosialisasi seperti itu sebelumnya? Oh, tidak ada. Tidak ada. Iya. Karena memang tidak dipersyaratkan. Ya, semua dalam dokumen itu. Makanya dalam pengumuman kita sampaikan di grup-grup ya, sampai grup kesubag kepegawaian bahwa tolong untuk pelamar yang ada di OPD-nya masing-masing supaya pengumuman itu dibaca baik-baik, satu demi satu. Iya, karena ada persoalan foto untuk kartu itu saja diwajibkan pakai putih hitam. Kok ada yang pakai baju begini? Oh, iya, itu. Nah itu kalau yang ini kan menurut kami bahwa itu tidak terlalu spesifik, hanya meminta tanggapan dari Panselnas seperti apa kalau begitu. Apakah bisa di-MS-kan kembali itu bagaimana? Itu bisa atau tidak Bu? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Iya, tapi kita sudah berupaya untuk bagaimana kalau bisa tidak terlalu spesialis. Oke, berarti yang tidak lulus saat ini karena apa? Pekerjaannya itu tidak sesuai. Sebenarnya Bu, kalau saya melihat ini dari teman-teman yang melamar P3K, mereka itu hanya melihat dari kualifikasi pendidikan karena di tahun sebelumnya Bu ada yang sama. Maksudnya dari pekerjaan yang sama. Dia mendaftar ke misalnya nih Bu, perencana. Itu bisa lolos berkas walaupun tidak sesuai dengan riwayat pekerjaan sebelumnya. Tapi mungkin dia bercerita di ini. Ada kan cerita rekam jejaknya, ceritanya itu mereka bikin di daftar riwayat hidupnya. Oke. Misalnya kemarin itu ada yang lulus juga pernah sopir tuh salah tahun lalu. Tapi dalam ceritanya jika dia tidak membawa mobil, dia melakukan tugas-tugas ini. Oh, ada itu bisa dibuktikan. Dimasukkan tugas tambahan. Itu dibuktikan.
seperti ada evidence-nya. Oke. Itu bisa. Kalau misalnya kita, misalnya nanti besok lusa, amin, insyaallah. Iya kan, di samping kualifikasinya seperti ini, tugasnya melakukan kegiatan seperti selama ini, dan itu dibutuhkan dan dibuktikan, ada evidence-nya yaitu. Kemudian Bu, ini yang terakhir yang saya mau tanyakan terkait dengan pendaftaran P3K ini. Kalau pendaftaran P3K kan Bu harusnya selalu ada kualifikasi pendidikan. Iya. Misalnya kualifikasi pendidikan. Misalnya saat ini saya yang bekerja sebagai seorang podcaster nih Bu. Kemudian nanti ada pendaftaran P3K, bisa saja terbuka untuk tenaga teknis host. Tapi kualifikasi pendidikanku tidak ada di situ, berarti saya tidak bisa daftar Bu. Iya, kalau kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di jabatan itu tidak ada, itu tidak bisa. Terus solusi untuk itu Bu, bagaimana? Tidak ada. Iya, kita berupaya untuk mengakomodir, menginventarisir semua kebutuhan jabatan oleh satu unit kerja. Kemudian kita akan menyampaikan ke bagian organisasi dan ajukan ke kementerian. Oke, berarti dalam inventarisir itu Bu, dia dimasukkan juga dengan kualifikasi pendidikannya itu ya? Iya, bahwa ini sudah bekerja kemarin dengan ijazah seperti ini, jadi bisa saja keluar nanti formasinya disertakan dengan kualifikasi itu. Jadi di samping misalnya kalau jurusan sekarang seperti sekarang, apa sebetulnya yang ijazah apa yang bisa saja ditambah dengan S1 bahasa Inggris, atau bisa saja seperti itu. Karena semua itu kan bukan kami yang menentukan kualifikasinya, tapi berdasarkan yang kita usulkan ke sana, kemudian ini ternyata ini bisa. Thank you so much Bu. Paling tidak ada titik terang, ke depannya ternyata yang mengusulkan dari OPD saja. Supaya kita juga jelas ke depannya. Oke Bu, terakhir sebelum kita menutup podcast hari ini, boleh disampaikan harapannya ke depan? Harapan-harapan untuk BKPSDM sendiri dan untuk ASN itu sendiri yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi harapan kita sebagai pengelola SDM di BKPSDM itu, karena tugas kita memang untuk meningkatkan kualitas SDM, maka seluruh yang mempersyaratkan untuk peningkatan kualitas itu dipenuhi. Ya seperti misalnya mengikuti diklat-diklat teknis atau apakah berbayar itu tidak. Kemudian kami agar beberapa aplikasi yang berbagi pakai dari kementerian itu seperti Simpek-Simpekna sekarang, itu diharapkan semua ASN baik PNS ataupun P3K menginput semua dokumen kepegawaiannya di situ. Iya, seperti itu, termasuk juga misalnya sertifikat yang 20 JP tadi. Apakah sudah terpenuhi 20 JP atau belum? Ya, itu harus diinput semua seperti itu. Karena hanya itu yang bisa menggambarkan kompetensi masing-masing ASN seperti itu. Itu harapan kami. Semoga bisa tercapai ke depannya ya Bu. Iya, insya Allah. Sebelum saya tutup lagi Bu, satu kata dulu dong untuk Luwu Timur. Unggul. Luwu Timur unggul. Ibu Kaban, terima kasih banyak sudah hadir di studio Kominfo Talk hari ini. Sudah membagikan wawasan terkait dengan pendayagunaan aparatur sipil negara. Terima kasih. Ini sebenarnya banyak sekali ilmu baru Ibu, karena mulai dari sistem merit, IP, ASN itu menjadi hal baru bagi saya, khususnya dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Dinas Kominfo ASP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan program Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbiyatun-Nisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Terima kasih banyak Bu Kaban. Oke.